Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lisna, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam kondisi saat ini kita senantiasa selalu diberikan kesehatan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Fubijani Rumilia bersama dengan teman saya Meita Safira. Baik, kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang bertemakan sleep problem atau gangguan tidur. Pada review jurnal yang pertama dengan judul Restrukturisasi Psikoterapi dan Relaksasi Emosi Otot untuk Mengurangi Insomnia. Setiap tahun diperkirakan 20% hingga 50% orang dewasa melaporkan terjadinya gangguan tidur, dan 17% diantaranya merupakan gangguan tidur yang berat. Dari laporan-laporan tersebut, paling banyak yang dilaporkan adalah insomnia. Insomnia ini berkontribusi dalam penurunan kualitas hidup lansia, kemudian mengurangi sistem kekebalan tubuh, gangguan kognitif, kemudian status fungsional, peningkatan risiko jatuh, dan meningkatnya angka kematian yang lebih tinggi. Kekurangan tidur ini juga dapat menyebabkan gangguan mood, emosi, konsentrasi, dan dapat menimbulkan rasa malas. Penyembuhan dalam insomnia ini tergantung dari penyebab terjadinya insomnia tersebut. Kemudian teknik relaksasi bisa jadi alternatif yang dilakukan. Relaksasi otot ini sampai saat ini masih menjadi teknik yang paling murah. Kemudian relaksasi ini juga tidak memerlukan imajinasi, tidak ada efek samping, mudah dilakukan. Kemudian juga dapat membuat tubuh tenang, rileks, dan serta lebih mudah untuk tidur. Kemudian metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan metode eksperimental. Kemudian ditulis dengan pendekatan kualitatif. Kriteria yang dicari dalam penelitian ini yaitu subjek yang mengalami gangguan tidur insomnia. Kemudian prosedur asesmen yang dilakukan yaitu yang pertama ada observasi untuk mengetahui gaya bicara, raut wajah dari subjek. Kemudian yang kedua ada wawancara untuk mengetahui lebih detail informasi dari subjek. Yang ketiga juga dilakukan tes psikologi yaitu tes grafis untuk mengetahui pola kepribadian dan tes TAT untuk mengetahui konflik-konflik yang ada dalam subjek. Kemudian prosedur intervensi yang dilakukan yaitu dengan melakukan teknik relaksasi, rilis emosi, otot, serta restrukturisasi kognitif yang bertujuan untuk menghilangkan pemikiran negatif atau irasional, kemudian juga untuk mengenal permasalahan yang dialami oleh subjek. Kemudian dari intervensi ini dilakukan 3 sesi. Yang pertama yaitu seksi konseling yang dilakukan terapis kepada subjek untuk menggali lagi, mengetahui apa penyebab dari gangguan ini, kemudian agar subjek dapat memahami dari gangguan yang dialaminya. Dan yang kedua dilakukan teknik relaksasi. Di sini subjek disuruh untuk berbaring dan menutup mata serta kemudian mengatur nafas beberapa kali. Yang ketiga, subjek diberikan feedback apa yang telah dilakukan. Kemudian hasil dari penelitian ini, hasil dari asesmen yang telah dilakukan yaitu diketahui bahwa subjek mengalami gangguan tidur ini dikarenakan adanya masalah-masalah dalam keluarga. Jadi orang tuanya itu sangat protektif dengan subjek mengenai pendidikannya. Kemudian subjek jadi merasa cemas, merasa tidak bisa menjadi seperti apa yang diinginkan orang tuanya, begitu sehingga pikiran-pikiran negatif itu muncul menjelang subjek tidur. Kemudian diketahui juga dari tes grafis. Tes grafis ini menunjukkan bahwa subjek memiliki kepribadian yang cemas, kemudian dependen, tertutup, serta menerima tekanan ataupun larangan yang tidak ia setujui. Hal ini juga terlihat pada tes TAT yang menunjukkan bahwa selama ini subjek memiliki kebutuhan afiliasi dan afeksi dari keluarga maupun orang lain yang berupa perhatian, kasih sayang, dan dukungan. Kemudian selain itu juga subjek memiliki kebutuhan untuk mencari pertolongan serta menggantungkan diri pada keluarganya.
Kemudian berdasarkan hasil dari riwayat gangguan subjek ini diketahui bahwa subjek mengalami gangguan tidur yang bisa dikategorikan dalam insomnia primer. Kemudian dari hasil intervensi, subjek lebih bisa mengendalikan emosi-emosi yang ada pada dirinya sehingga kecemasan, kemudian rasa tidak tenang itu mulai memudar sehingga ia lebih bisa rileks untuk tidur. Baik, berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa subjek memiliki gangguan tidur yang dikarenakan memiliki masalah dalam keluarganya yang ia membuat merasa tidak percaya diri, kemudian ia menjadi merasa tidak berharga sehingga timbul perasaan-perasaan cemas, tidak tenang seperti itu saat menjelang tidur. Kemudian dari penelitian ini kriteria subjek yang dibutuhkan itu masih belum jelas. Mungkin akan lebih baik lagi jika kriterianya lebih dispesifikkan lagi. Kemudian untuk hasil intervensi juga dengan beberapa kali sesi intervensi yang dilakukan masih belum bisa melihat keefektifan dari metode atau teknik terapi yang dilakukan. Mungkin karena jangka waktunya masih kurang lama ya, jadi belum kelihatan untuk hasilnya seperti apa gitu. Kemudian untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa dilakukan dengan jangka waktu yang lebih lama sehingga mendapatkan hasil intervensi yang lebih sering. Kemudian menurut kami mungkin ini intervensi yang dilakukan memang akan jauh lebih efektif jika memang dari subjeknya itu memiliki keinginan atau motivasi yang kuat untuk sembuh. Jadi dari prosesnya itu dia jauh lebih cepat menerima dan melakukan prosesnya itu lebih mudah seperti itu. Kemudian sekarang kita lanjut pada jurnal yang kedua, akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut. Ya, selanjutnya kita beralih pada jurnal yang kedua yang berjudul Relaksasi Otot Progresif dalam Mengatasi Insomnia pada Lansia di Panti Tresnawerde. Latar belakang dari jurnal ini berkaitan dengan tidur, insomnia, dan lansia. Tidur adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Dan insomnia adalah salah satu masalah tidur yang sering terjadi pada lansia. Jika tidur tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada lansia berupa sering kelelahan, tidak berenergi, kemudian mengurangi konsentrasi, sering merasa cemas, perubahan mood, kemudian bisa juga peningkatan tekanan darah, atau lain sebagainya. Maka dari itu, penelitian ini dibuat untuk mengatasi insomnia pada lansia. Penelitian ini dilakukan pada salah satu individu di Panti Tresnawerde. Intervensi dilakukan selama 4 minggu dari bulan Mei hingga bulan Juni. Dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari. Kriteria subjek atau kriteria klien dalam penelitian ini adalah salah satu individu pada Panti Tresnawerde yang merupakan individu yang mendapatkan nilai tertinggi pada Insomnia Severity Index dan the Pittsburgh Sleep Quality Index yang sudah dilakukan sebelum melakukan intervensi. Untuk prosedur asesmen yang dilakukan pada penelitian ini sudah disampaikan sebelumnya bahwa sebelum melakukan intervensi sudah dilakukan pengukuran dengan Insomnia Severity Index dan the Pittsburgh Sleep Quality Index. Yang selanjutnya adalah prosedur intervensi. Intervensi yang dilakukan pada klien di Panti Tresnawerde ini yaitu berupa relaksasi otot progresif. Relaksasi progresif adalah latihan relaksasi yang didahului dengan menegangkan tubuh secara sistematis dan kemudian merelaksasikan semua otot yang ada dalam tubuh. Relaksasi otot progresif ini dilakukan selama 4 minggu. Sebanyak 2 kali dalam sehari, dilakukan pada saat 2 jam setelah klien makan. Dan ketika beberapa kali sudah dilakukan relaksasi otot progresif ini, klien mengaku bahwa merasakan kenyamanan yang ada dalam tubuhnya.
Kemudian kita beralih pada hasil dan diskusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi relaksasi otot progresif sangat efektif untuk dilakukan pada lansia dengan penyakit insomnia. Karena terjadinya penurunan tanda dan gejala insomnia pada lansia. Gejala yang mengalami penurunan berupa peningkatan kualitas tidur dan jumlah tidur yang terjadi pada individu. Pada hasil juga terdapat beberapa faktor klien mengalami insomnia. Yang pertama adalah karena mengonsumsi obat hipertensi. Yang kedua adalah karena faktor lingkungan. Lingkungan yang baunya tidak sedap, lingkungan yang kotor, dan lingkungan yang bising menyebabkan klien tidak dapat tidur. Ketidaknyamanan yang dirasakan klien dapat memicu terjadinya stres, sehingga klien merasakan sulit dalam memulai tidur karena klien lebih fokus pada ketidaknyamanan yang dia rasakan. Yang terakhir adalah komentar mengenai metode intervensi. Menurut kami, metode intervensi yang dilakukan yang berupa relaksasi otot progresif ini sangat baik dilakukan dan mungkin bisa dilakukan secara rutin karena mendapatkan banyak manfaat dari intervensi ini. Salah satunya adalah memberikan rasa nyaman pada klien dan mengurangi rasa nyeri. Kemudian juga menyebabkan terjadinya penurunan ketegangan otot, menurunnya tekanan darah, denyut jantung melambat. Kemudian yang terakhir adalah oksigenasi menjadi lebih baik sehingga terjadi penurunan kadar glukosa darah. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.